Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf di sini suara saya agak serat karena lagi kurang enak badan. Perkenalkan, nama saya Winda Sri Agustin dengan NIM S1A122175. Di sini saya akan mereview buku tentang Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditulis oleh Dahdah Syahrizal SH, tahun terbit 2013, Kota Yogyakarta. Bab 1 itu membahas tentang hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup HAN. HAN adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Menurut Prajurit Atmosudirjo, ada 6 ruang lingkup yang mempelajari dalam studi hukum administrasi negara, yaitu 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas administrasi negara terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana administrasi negara seperti kepegawaian dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah. Yang keenam itu hukum peradilan administrasi negara. Yang kedua yaitu kedudukan dan hubungan HAM dengan ilmu hukum lainnya. Kedudukan HAN merupakan cabang hukum yang khusus yang mempelajari aspek hukum dari administrasi negara. HAN sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia mempunyai hubungan dengan disiplin ilmu hukum lainnya. Seperti yang pertama, hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak, sedangkan hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam. Hukum tata negara menetapkan tugas, sedangkan hukum administrasi negara melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua itu hukum administrasi negara dan hukum pidana. Hukum pidana memberi sanksi atas pelanggaran kaidah hukum publik, dan peraturan hukum administratif dapat dimasukkan ke dalam lingkungan hukum pidana. Yang ketiga itu hukum administrasi negara dan hukum perdata. HAN merupakan hukum khusus, sedangkan hukum perdata merupakan hukum umum. Apabila suatu peristiwa hukum diatur oleh kedua hukum maka diselesaikan. Yang ketiga yaitu sumber-sumber HAN. Seperti juga dengan disiplin ilmu hukum lainnya, hukum administrasi negara tentu saja mempunyai sumber hukum yang dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang memengaruhi isi hukum, termasuk faktor historis, sosiologis atau antropologis, dan filosofis. Yang kedua itu sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu tempat atau sumber di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, termasuk undang-undang, hukum kebiasaan atau konvensi, jurisprudensi, doktrin, traktat atau perjanjian antar pemerintah. Bab 2 yaitu membahas tentang pemerintahan negara. Yang pertama yaitu tugas dan fungsi pemerintah. Pemerintah adalah organ negara yang menjalankan tugas dan wewenang politik negara dan pemerintahan. Pemerintah dalam arti luas meliputi semua alat kelengkapan negara, termasuk cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit yaitu merujuk pada cabang eksekutif. Tugas utama pemerintah yaitu melayani rakyat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Fungsi pemerintah yaitu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan seperti membuat peraturan, menjalankan kebijakan, dan memberikan pelayanan publik. Yang kedua itu yaitu asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan aturan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Adapun penjelasan dari asas tersebut dalam pasal 3 dimaksud sebagai berikut. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Peran asas kepastian hukum mendapat prioritas utama. Yang kedua itu yaitu asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keseriusan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga itu yaitu asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat itu yaitu asas keterbukaan,
adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima itu yaitu asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang keenam itu yaitu asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh yaitu asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga itu yaitu penyelenggaraan pemerintah dewasa ini harus dipahami bahwa good governance bersenyawa dengan sistem administrasi negara. Untuk itu, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik harus sinergis dengan upaya melakukan penyempurnaan sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh. Sangat wajar apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang baik ditunjukkan pada pembaruan administrasi negara, yaitu para pejabat negara yang korup dan pembaruan penegakan hukum yang juga tidak kalah korupnya. Tantangan dari penyelenggaraan tersebut yaitu korupsi, ketidaktransparan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Contoh kasusnya yaitu kenaikan harga BBM dan BLT yang tidak transparan. Solusi yang dapat diterapkan yaitu 1. Meningkatkan pengawasan melalui lembaga peradilan masyarakat dan ombudsman. Yang kedua, menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bab 3 yaitu sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapai tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi yaitu eksekutif, birokrasi, legislatif, dan yudikatif. Selain itu terdapat lembaga lain atau unsur-unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Yang pertama itu yaitu lembaga menurut Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen, lembaga negara yang memegang kekuasaan adalah MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. MPR tugas dan wewenangnya yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang kedua yaitu DPR. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi legislasi, lembaga pembuat undang-undang, fungsi anggaran, lembaga yang berhak menetapkan anggaran pendapatan, dan fungsi pengawasan, lembaga pengawasan pemerintah dalam menjalankan undang-undang. Yang ketiga itu yaitu DPD. Sesuai dengan pasal 22 D Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan DPD yaitu mengusulkan rancangan undang-undang, ikut merancang undang-undang, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan. Yang keempat yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Tugas Presiden dan Wakil Presiden yaitu menjalankan pemerintahan eksekutif, dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kelima itu ya, Mahkamah Agung. Tugas dan kewenangan Mahkamah Agung yaitu memegang kekuasaan kehakiman, mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian gerasi. Yang keenam itu yaitu Mahkamah Konstitusi. Tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memegang kekuasaan kehakiman, mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian gerasi. Yang ketujuh yaitu Komisi Yudisial. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Yang kedelapan Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua yaitu lembaga independen. Lembaga independen muncul sebagai respon terhadap dinamika masyarakat dan tuntutan global. Bersifat ekstrastruktural, membantu dan menunjang pelaksanaan negara. Bab 4 yaitu perbuatan pemerintah atau administrasi negara. Yang pertama, macam-macam perbuatan pemerintah. Perbuatan pemerintah negara yaitu tindakan yang dilakukan oleh alat pemerintah dalam berbagai tingkatan untuk menjaga kepentingan negara dan rakyat dalam melakukan kegiatannya. Pemerintah melakukan dua macam tindakan, yaitu tindakan biasa dan tindakan hukum. Akan tetapi, ketika berbicara dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam kategori kedua, yaitu Rechtshandlingen.
Yang kedua itu tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Tindakan hukum pemerintahan yaitu tindakan badan atau pejabat atau usaha negara dalam menjalankan urusan pemerintahan. Pertama, unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa, dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi, dilakukan untuk memelihara kepentingan negara dan rakyat. Yang ketiga, keputusan atau ketetapan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang keempat, peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan atau Beleidragers sebenarnya adalah jenis tindak administrasi negara dalam bidang hukum publik yang bersegi satu. Beleidragers merupakan hukum bayangan yang membayangi undang-undang atau hukum yang terkait pelaksanaan kebijakan atau polisi. Beleidragers berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Yang ke bab 5 itu yaitu peradilan tata usaha negara. Yang pertama, pengertian dan fungsi PTUN. PTUN yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah lembaga peradilan yang mengadili sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian antara badan atau pejabat tata negara atau administrasi negara dengan seseorang atau badan hukum perdata. PTUN berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang kedua itu yaitu asas hukum acara PTUN. Asas-asas dalam PTUN yaitu 1. Asas praduga rachmatik, setiap tindakan penguasa dianggap benar sampai ada pembatalannya. Yang kedua, asas pembuktian bebas hakim. Hakim menetapkan bebas pembuktian. Yang ketiga, asas keaktifan hakim, dominus litis. Hakim aktif untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Yang keempat itu yaitu asas putusan pengadilan yang mengikat, yaitu putusan PTUN mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa tetapi juga siapa saja. Yang ketiga, kompetensi PTUN. Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tindakan pengadilan yang ada. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kompetensi atau kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Yang keempat itu yaitu contoh kasus. Kasus Walhi dan Gema Alam vs Menteri Negara Lingkungan Hidup. Sengketa terkait izin pembuangan tailing atau dumping kepada PT Neumann Nusa Tenggara ke Teluk Senunu. Gugatan ditolak oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta. Yang ke bab 6 itu yaitu upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilakukan oleh PTUN. Yang pertama, perbuatan pemerintah yang bisa digugat PTUN. Perbuatan pemerintah yang merugikan kepentingan umum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak tertentu dapat menjadi dasar gugatan ke PTUN. Perbuatan pemerintah yang tercela atau sewenang-wenang dalam hukum tata administrasi negara sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersifat bebas. Unsur-unsur perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang dapat digugat ke PTUN yaitu 1. Penguasa memiliki kewenangan untuk berbuat. Yang kedua, keputusan pemerintah kurang memperhatikan kepentingan umum. Yang ketiga, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkret bagi pihak tertentu. Yang kedua itu yaitu pedoman pengaduan dalam PTUN bagi masyarakat yang dirugikan atas perbuatan pemerintah. Prosedur pengaduan ke PTUN bagi masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan pemerintah yaitu prosedur pengaduan bagi beberapa yaitu prosedur pengaduan. Yang pertama, langkah pertama adalah mengajukan gugatan ke pengadilan yang benar sesuai dengan syarat yang ditetapkan hukum acara. Yang kedua, pengadilan akan memeriksa gugatan dan menentukan apakah gugatan tersebut dapat diterima atau ditolak. Yang ketiga, jika gugatan diterima, maka akan dilakukan persidangan untuk menentukan putusan. Yang keempat, putusan pengadilan dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, serta gugatan gugur.
Yang kelima, jika tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan kompensasi. Sekian dan terima kasih.